Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA tema 3 subtema 1 kelas 5. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah organ pencernaan hewan dan fungsinya, serta organ pencernaan manusia dan fungsinya. Hewan apa saja yang akan kita pelajari organ pencernaannya hari ini? Yang pertama, ruminansia atau hewan memamah biak, avertebrata, serangga, ikan, burung, dan reptil. Coba kalian perhatikan, ini adalah gambar seekor sapi yang merupakan kelompok hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Di dalam mulut sapi ini terdapat organ pencernaan yaitu gigi, lidah, dan saliva. Lambung sapi itu sendiri terdiri atas rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan abomasum atau perut masam. Contoh hewan ruminansia lainnya yaitu kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. 2. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat istirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum untuk proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada pada makanan. Sari makanan kemudian dicerna oleh usus halus. Sisa-sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Sekarang kita belajar proses pencernaan pada hewan avertebrata. Sistem pencernaan hewan avertebrata umumnya masih sederhana, yaitu secara intrasel. Cacing pita tidak memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Cacing pita tidak memiliki mulut dan anus. Hewan ini menyerap makanan langsung melalui kulitnya. Kita lanjut pada proses pencernaan pada serangga. Kamu lihat, ini adalah gambar belalang. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedu atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa makanan dibuang melalui anus. Proses pencernaan pada ikan, burung, dan reptil. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan katak dan reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan burung serupa dengan serangga, yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung empedal,
usus, dan kloaka. Sistem pencernaan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita lanjutkan dengan proses pencernaan pada manusia. Coba kalian perhatikan gambar organ-organ pencernaan pada manusia berikut ini. Proses pencernaan pada manusia yang pertama, makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dibantu dengan air liur. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Bagaimana materi IPA hari ini, anak-anak? Bisakah penjelasan yang Ibu sampaikan dipahami dengan baik? Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.